Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum, sekali lagi jumpa lagi dengan Bang Ju. Kali ini saya menantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengangkat hal ini, kebenaran ataupun kebohongan. Benar ya benar, bohong ya bohong. Ini mengenai nasab Ba'alawi. Kalau saya memang dari dulu mengenai nasab Ba'alawi ini tiada keraguan ya, karena memang bukan hanya dari penelitian ilmu genetika, bukan, tapi juga dari atuk-atuk saya, kakek-kakek saya, kan begitu. Jadi ini saya menantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apakah perkataan saya ini benar? Apakah perkataan saya ini bohong? Tolong dijawab. Jadi mengenai nasab Ba'alawi, imigran Yaman, ya, keturunan imigran Yaman, Habib-habib yang Yahudi ini ya, yang suku Yahudi ya, yang mengaku keturunan Rasulullah padahal dia suku Yahudi Askenazi. Ini dampaknya bisa meluas dalam arti kata ke anak dan cucu-cucu mereka. Karena mereka pernah mengatakan ya, ilmu genetika itu tidak sah untuk dilakukan karena bisa saja anak haram, kan begitu ya, anak yang di luar nikah, kan begitu. Ini untuk Kiai Haji Usman Al-Bantani, apakah benar perkataan saya atau tidak? Jadi bisa saja ilmu genetika itu tidak bisa dilakukan karena bisa saja anak yang dihasilkan itu adalah anak di luar nikah. Itu jadi bagaimana gennya, kan gitu ya. Dia oknum Ba'alawi ini ya mengatakan seperti itu supaya ya seakan-akan pribumi dan para kiai ini keturunan Wali Songo ini belum tentu sah nikah mereka ataupun anak-anak mereka itu di luar daripada pernikahan. Jadi sekali lagi saya minta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menjawabnya benar apa tidak perkataan saya dalam memandang hukum. Jadi begini, yang ini ya, ini berdampak kepada anak keturunan daripada Ba'alawi, keturunan imigran Yaman ya, yang para Habib ini ya, yang Yahudi ini Askenazi ya, yang sudah berhaplogrup G ya, G. Jadi kembali kepada masalah, berdampak kepada anak keturunan mereka ras Yahudi. Nah, kenapa berdampak? Nikah, syarat sah nikah itu apa? Yang pertama, Islam, ada laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada hakim, ada saksi ya, dan hijab kabul, kan begitu. Ini untuk Kiai Imad. Jadi Islam, Ba'alawi itu mengaku Islam, Habib-habib itu kan Islam ya, mengaku Islam ya. Kedua, ada laki-laki dan perempuan, tentu mereka menikahkan itu ada laki-laki dan perempuan, tidak mungkin laki-laki saja atau tidak mungkin perempuan saja. Yang ketiga, ada wali, adanya bapak mereka atau saudara-saudara kandung mereka yang laki-laki atau paman-paman mereka. Yang keempat, ada saksi. Yang kelima, ada hijab kabul. Apakah mereka Islam? Ada laki-laki perempuan, dua positif, ada laki-laki dan perempuan. Kalau mereka Islam, ya itu tergantung daripada mereka. Yang kedua, adanya wali,
bapak kandung atau saudara kandung laki-laki. Yang keempat, nah yang keempat inilah masalah, yaitu ada saksi. Jadi 2 orang saksi itu harus ada. Nah, saksi mereka siapa? Apakah Ba'alawi keturunan imigran Yaman, yaitu para Habib ras Yahudi juga, atau siapa? Kalau saksi mereka adalah Ba'alawi imigran Yaman, keturunan imigran Yaman ras Yahudi, ya, kalau saksi mereka seperti itu, maka secara rukun nikah saksi batal. Kalau saksi batal, maka pernikahan mereka batal. Karena apa? Karena saksi mempunyai rukun. Jadi saksi itu mempunyai kategori, ya, kategori. Yang pertama, dia Islam. Yang kedua, dia balik. Yang ketiga, dia berakal. Dia tidak gila. Yang keempat, dia harus adil. Adil dalam arti kata terpercaya. Dan dia tidak fasik. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, sementara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberi amanat, dia khianat. Nah, dalam hal ini, bagi keturunan imigran Yaman yang digelar Habib, ya, yang mengaku keturunan Rasulullah, padahal mereka adalah ras Yahudi, itu kan sudah terkena dengan pasal munafik yang seperti digambarkan oleh Rasulullah. Ini bukan saya, ya, bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah sendiri. Apabila dia berkata, dia berbohong. Dia sudah mengetahui, si imigran Yaman tadi sudah mengetahui, baik secara sejarah yang sudah Pak Kiai Imad ini uraikan, maupun secara ilmu genetika, DNA yang diuraikan oleh Dr. Sugeng. Tapi mereka tidak menerima dan tetap berbohong bahwasanya mereka keturunan Rasul. Nah, kesaksian mereka ini setelah adanya 2 dalil tadi, yaitu fakta dan data tadi, fakta sejarah dan data sejarah, fakta ilmu genetika dan data ilmu genetika, tapi tetap mereka berbohong dan mereka menjadi saksi bagi orang yang menikah, menjadi saksi untuk orang yang menikah. Ini bagaimana? Sah atau tidak? Dari segi saksi. Karena saksi mempunyai syarat dan mereka tidak memenuhi syarat karena mereka berdusta. Mereka tidak bisa dikatakan orang yang adil. Itu bagaimana? Jadi kalau menurut hukum, kita dudukkan hukum, pernikahan mereka yang setelah adanya peristiwa-peristiwa nasab ini, dan mereka mengetahuinya secara fakta dan data, tapi mereka tidak terima, itu kesaksian mereka dalam pernikahan tadi tidak sah. Maka kalau tidak sah, berarti pernikahannya tidak sah. Dan kalau melahirkan anak-anak dari kalangan mereka, itu dikategorikan anak haram. Ini kalau kita mendudukkan hukum yang sebenarnya. Coba saya tantang Kiai Imaduddin untuk mengulas hukum nikah dan menyampaikan perkataan saya ini salah, atau perkataan saya ini, hukum yang saya sampaikan ini benar. Benar atau salah, saya orang yang salah. Karena hanya Allah yang maha benar. Dan saya hanya menyampaikan hukum. Namun untuk mengatakan suatu kepastian, itu bukan ranah saya. Suatu kepastian itu bukan ranah saya. Karena apa? Ranah Allah. Tapi dengan Allah dan Rasulnya
memberikan hukum-hukum, yang hukum tadi didudukkan dengan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan tempatnya, maka di dalam hukum syar'i pernikahan mereka bagaimana? Kalau menurut hukum tidak sah. Dan anak mereka bagaimana? Kalau menurut hukum anak haram, anak di luar nikah. Sudah begitu saja, tolong dijawab cepat agar kita dapat kejelasan. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tolong Kiai Imad menjawab secara hukum syar'i. Ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.